Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Arvalia Putra, mahasiswa Universitas Darmas Indonesia, Prodi Sistem Informasi, NIM 200 2021 057. Akan menjelaskan tutorial atau menginstal Windows pada laptop. Yang pertama yang dibutuhkan yaitu flash disk yang berukuran 8 GB. Yang kedua, aplikasi yang ada pada laptop. Pindahkan terlebih dahulu ke data D. Baiklah, saya akan mendownload Windows pada Google dengan kata kunci yaitu Microsoft Crescentius. Ambil file yang ada tulisan downloadnya, lalu kita akan mengambil masternya, bukan update Windowsnya. Kalau untuk masternya, yang ini kita klik dan menunggu filenya selesai di download. Dan setelah selesai, kita akan membuka file yang telah kita download. Membuka filenya dibutuhkan jaringan. Jika jaringan kita cepat, maka akan cepat untuk membukanya. Dan sebaliknya, jika jaringannya lelet, akan lambat untuk membuka aplikasinya. Baiklah, untuk selanjutnya kita pilih pada aplikasinya menu Accept. Dan di sana terdapat dua pilihan. Yang pertama, upgrade disk. Yang kedua, create installation. Di sini kita hanya memerlukan create installation saja. Lalu next. Ya, di sini kita ditentukan untuk memakai bahasa Inggris, dan untuk Windowsnya kita memakai Windows 10 yang 64 bit, atau kita bisa merubahnya dengan memilih tanda centang. Kita bisa memilih sendiri. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu menekan next. Lalu ada dua pilihan lagi. Yang pertama USB full disk, yang kedua ISO file. USB full disk kelebihannya yaitu tidak perlu lagi membuat sebuah portable dengan menggunakan aplikasi lain, karena nantinya akan di-download secara otomatis file installernya. Tapi kekurangannya ukurannya lebih besar, sekitar 8 GB. Yang kedua, potensi file korupnya lebih besar karena berbentuk ISO file. Dan pilihan yang kedua, dengan kekurangannya kita perlu aplikasi lagi untuk mengekstrak atau membrowsing ke sebuah flash disk. Bisa digunakan sebagai portable. Kelebihannya yaitu ukurannya lebih kecil, yaitu kisaran 4 GB. Agar aman, bisa kita simpan di flash disk agar nanti kita bisa membrowsing file ISO yang telah kita download tanpa mendownload file Windows lagi. Baiklah, saya memilih menu yang kedua, ISO file, dan lalu kita melanjutkan dan mengambil tombol next. Dan selanjutnya kita akan men-save dan memilih di mana tempat yang kita tentukan untuk menyimpannya. Baiklah, saya akan menyimpannya di dokumen, lalu tekan save. Lalu kita akan menunggu proses pendownloadannya. Ini memerlukan jaringan. Jika jaringannya cepat, maka akan lebih cepat prosesnya. Baiklah, setelah download kita selesai, kita menekan finish. Dan ini merupakan proses mendownload Windows 10 yang kita lakukan tadi.
Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap selanjutnya membuat Apple Table menggunakan flash disk. Setelah itu kita download Running ke flash disk, yaitu yang di download UFUS. Kita cari dulu di Google. Fungsi dari UFUS itu yaitu bisa memformat lagi flash disk kita menjadi penyimpanan lain untuk menjadi updatable bagi file Windows yang kita download tadi. Baiklah, di sini kita akan mengambil menu yang paling di atas. Filenya ini yaitu 3.12. Kita menunggu proses selesai mendownloadnya. Baiklah, saya ambil dulu di download. Ini filenya yang telah saya download. Kita ambil yes. Inilah tampilannya. Beginilah tampilannya. Device ini merupakan nama flash disk kita. Boot solution merupakan disk penyimpanan Windows yang telah kita download. Lalu kita pilih select. Kita cari file ISO Windows yang telah kita download tadi. Setelah itu kita open. Ini kita biarkan sesuai dengan yang tertera. Dan partition scheme-nya di sini ada dua pilihan, yaitu MBR dan GPT. Kalau kita tidak tahu harddisk yang kita gunakan itu partition scheme-nya, kita bisa menceknya dengan menekan Windows plus X. Lalu kita ambil di disk management. Lalu ambil di Windows C. Kita klik kanan. Lalu ambil properties. Lalu ambil volume. Lalu ini partition scheme-nya GPT. Berarti kita memakai GPT. Dan targetnya yaitu UEFI. Dan volume tabelnya ESD ISO. Atau kita bisa memberi nama sesuai yang kita inginkan. File sistemnya yaitu karena tadi NTFC, jadi kita jadikan NTFC. Lalu setelah itu sebelum kita lanjut, yaitu kita start, yaitu ada tulisan yang artinya sebelum kita memformat flash disk kita, sebaiknya data-data yang sangat penting kita pindahkan atau kita simpan terlebih dahulu. Kita backup data-data kita ke tempat lain. Baiklah, kita akan menekan OK. Prosesnya akan berjalan. Proses ini memakan waktu yang cukup lama sesuai dengan hardware yang kita pakai.
semakin bagus software yang kita pakai, maka akan semakin cepat prosesnya. Setelah sukses, ada tandanya seperti ini, ready, dan kita bisa meng-close. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke menu BIOS, yaitu dengan merestart laptop kita. Dan USB yang kita portable tadi tetap dicolokkan. Dan USB yang sudah kita portable tadi lalu kita memulai merestart laptop kita. Yang saya dipakai di sini yaitu laptop HP. Kita restart dulu. Pada saat merestart di laptop HP, laptop baru mau hidup, kita menekan tombol SC atau escape. Dan tampilannya akan keluar. Dan ada menu, dan kita pilih F10. Lalu kita memilih sistem configuration. Kita ambil boot optionnya. Karena USB bootnya udah enable, dan kita memprioritaskan USB bootnya paling atas sekali pada menu UEFI boot order dengan menekan tombol F5 atau F6. Untuk menceng sudah kita taruh di atas sekali. Baiklah, kita akan men-save settingan BIOS kita dengan menekan F10 dan exit. Baiklah, saya akan save. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu pemilihan bahasa, waktu, dan keyboardnya. Kita pilih bahasanya bahasa Inggris. Waktunya bisa kita sesuaikan. Lalu selanjutnya nanti bisa kita next, lalu install now. Dan kalau kita memakai hard disk, prosesnya agak lambat. Kalau kita dengan SSD, prosesnya akan lebih cepat. Lalu kita selanjutnya kita ambil next, dan akan ada menu pilihannya.
Kalau yang pertama ada upgrade, yang kedua ada custom. Baiklah, saya akan memilih yang kedua. Setelah kita format data C-nya, selanjutnya kita next. Dan masuk ke proses instalasinya. Kita tunggu hingga 100%, tergantung flash disk dan SSD yang kita gunakan atau kita pakai pada laptop. Setelah selesai prosesnya 100%, sebaiknya kita membuka flash disk kita. Agar nantinya tidak kembali ke menu awal lagi. Setelah prosesnya selesai, laptopnya akan merestart sendiri. Kita masih menunggu prosesnya. Setelah itu akan tampil negara, lalu kita ambil saja yang negara kita sendiri, Indonesia. Setelah itu tekan yes, dan selanjutnya akan tampil versi keyboardnya. Kita ambil aja versi yang paling di atas. Dan kita tunggu saja prosesnya. Kita skip. Walaupun mempunyai jaringan WiFi, sebaiknya kita menggunakan menu I don't have internet. Soalnya nanti bisa kita aktifasi lagi setelah masuk ke menu utama. Dan proses selanjutnya kita ambil di continue with limited setup. Dan selanjutnya akan keluar nama PC, dan kita beri saja nama lain. Kita next. Kita next lagi passwordnya. Selanjutnya akan masuk ke menu privasi. Sebaiknya kita matikan semua menunya dulu. Nanti kita bisa setting lagi di menu yang pada laptop, menu utama pada laptop nantinya. Lalu kita lanjut dan tunggu proses laptopnya masuk ke menu Windows-nya. Baiklah, selanjutnya kita mengaktifasi Windows-nya. Pastikan laptop kita terhubung pada jaringan internet. Selanjutnya kita ambil di pencarian aktivasi. Kita pilih menu aktivasi setting.
Ini tertulis Windows not active. Kita pilih, kita ambil change product key, kita ambil datanya itu, masukkan datanya, lalu selanjutnya kita ambil aktivasi, kita tunggu prosesnya. Lalu ambil privacy of Windows. Kalau sudah aktif Windowsnya, lalu kita bisa meng-close dari menu aktivasi. Baiklah, selanjutnya saya akan mengaktifasi Google Chrome. Pastikan laptop kita terhubung dengan internet. Lalu kita mengambil Microsoft Word FG yang merupakan software bawaan dari Windows ya. Lalu kita searching dengan kata kuncinya www.google.com/Chrome. Lalu kita buka. Lalu bisa di-download langsung. Lalu kita buka. Kita running. Nah, kita tunggu prosesnya. Kalau prosesnya sudah selesai, nanti kita akan diarahkan pada menu Get Start, lalu Next. Lalu kita akan memilih background. Dan kita coba cek Google Chrome kita sudah teraktivasi. Baiklah, kita akan mengaktifasi Microsoft. Baiklah, datanya sudah saya pindahkan ke flash disk. Langkah selanjutnya yaitu flash disk yang telah kita isi device Microsoft tadi dicolokkan ke device yang mau diinstalasi. Baiklah, kita buka dulu, yaitu filenya yaitu USB yang telah kita buka. Lalu kita pindahkan.
Setelah kita pindahkan, lalu kita letakkan di data C kita. Kita menunggu prosesnya, dan selanjutnya kita buka file Microsoft. Kita coba menjalankan, buka. Kita centang terlebih. Selanjutnya continue. Lalu kita install. Kita menginstal Microsoft Word Office 2013. Kita tunggu hingga selesai. Setelah prosesnya selesai, kita bisa menceknya. Bisa kita buka terlebih dulu untuk memastikannya. Karena tidak memiliki email, kita bisa mengilang. Kita buka dokumen baru. Dan ini kita bisa memakai Office-nya. Dan prosesnya sudah selesai, kita bisa menggunakan. Dan ini proses instalasi laptopnya. Sekian dari saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.